Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menolak Berujung Santet. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Hidayah, kamu? Kata Kak Husin. Ia tak tahu harus berkata apa. Kenapa kau harus berpisah oleh anakku? Kenapa kau harus berpisah denganmu? Padahal aku tengah merasa bahagia hidup bersama kalian. Kenapa kau harus mati dalam keadaan yang tak layak pula? Perempuan itu terisak. Ia meracau, seakan menyesali kematiannya. Hidayah, ini adalah takdir. Ini kuasa Allah. Tak ada rencana kita untuk berpisah. Tapi kita tak bisa mencegahnya. Semua hanya kehendaknya. Kembalilah ke alam kamu. Kamu sudah tenang di sana. Dan biarkan aku yang akan merawat anak kamu ini. Dengan setulus hati, segenap jiwa dan raga. Dan wanita yang dipanggil Hidayah itu menatap ke arahku. Pandangan matanya begitu menusuk, seakan menikam jauh di dalam jantungku. Siapa kamu, hai wanita? Dia menunjuk kepadaku. Dengan nada parau ia bertanya. Aku tak berani menatap matanya dan tak dapat pula berkata-kata. Hidayah, dia berasal dari Indonesia. Semula hanya untuk bekerja di rumah kita ini. Namun, karena pribadinya, perilakunya yang baik, aku merasa kalau dia memang pantas untuk menjadi ibu sambung untuk Aisyah. Apalagi Aisyah pun merasa begitu dekatnya. Bahkan, ia meminta supaya padaku untuk menjadikan mamanya. Maka, aku mohon dengan sangat agar kamu juga mengizinkan untuk merestui kami. Ucap Kak Husin sambil berusaha mendekati wanita itu. Mana mungkin aku bisa merestui kalian sementara aku tersiksa di alam kehidupanku. Tidak, aku tak mau membiarkan anakku jatuh dalam asuhan orang asing seperti dia. Dan rasanya aku juga belum bisa mengikhlaskan kamu. Balas istri Kak Husin, senyumnya menyeringai. Ya, aku tahu itu, karena kepergian kamu belum cukup 1000 hari. Tapi nanti setelah acara 1000 hari, aku dapat memastikan kamu akan tenang di sana. Sebab kematian kamu bukanlah hal yang disengaja. Itu hanya sebuah kecelakaan kecil, namun berakibat fatal. Dan inilah garis takdir yang Maha Kuasa tetapkan, yang tak seorang pun mampu untuk menghindarinya. Kelak, baik aku maupun Aisyah akan kembali menyusul kamu. Arwah Ibu Hidayah hanya memandang kami bergantian. Aku mohon, sekarang kembalilah ke alammu sebelum fajar datang. Tenang-tenanglah kamu di sana, dan yakinlah bahwa kami semua juga akan kembali menyusul kamu. Apakah kamu mau aku mengantarmu? Tanya Kak Husin. Hidayah hanya menggeleng. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menyeret langkahnya, membuat baju panjangnya seakan menyapu lantai. Tepat di hadapanku ia berhenti, menatap tajam seolah menyimpan ketidaksukaannya kepadaku. Kak Husin mengiringinya hingga keluar rumah sampai Hidayah tak terlihat lagi. Kak Husin kembali menemui kami, menatapku penuh selidik. Aku belum berani membalas tatapannya. Kak Husin kemudian membelai rambut Aisyah yang seakan tak terusik oleh kehadiran sang mama. Setelah itu, Kak Husin keluar meninggalkan kamar dan membiarkan aku dan putrinya untuk kembali melanjutkan tidur. Namun pikiranku masih terus terbayang wajah Hidayah yang tidak bersahabat. Apakah jalanku bersama Kak Husin tak semulus harapanku? Aku heran dengan keadaanku yang sekarang. Kenapa akhir-akhir ini selalu diliputi kecemasan? Kecemasan tentang papa yang harus merasakan menjadi korban kiriman yang aku sendiri belum tahu apa dan siapa yang melakukannya. Belum lagi di sini, arwah dari mantan istri Kak Husin yang acap kali menampakkan dirinya, seakan ia membenci keberadaanku. Seperti juga siang tadi, aku menerima telepon dari mama. Ia bilang kalau papa akhir-akhir ini sering meracau tak karuan, sering berteriak-teriak, panas dan hampir telanjang bulat.
Apa mungkin ini masih ada kaitannya dengan orang yang telah menyakiti papa sebelumnya, Ma? Tanya aku cemas, dalam pikiranku terbayang wajah Teguh. Mama belum tahu, tapi kita tak boleh seuzon dulu dengan seseorang. Mama minta tolong sama kamu. Apa yang bisa aku bantu, Ma? Apa aku harus pulang lagi menengok papa? Gak usah sayang, coba kamu bicarakan sama Husein. Barangkali ia bisa memberikan solusinya. Sebab mama percaya kalau Husein lebih mengerti akan hal yang gaib. Bicaralah kepadanya. Jangan sampai kalau dia kesini lagi, mama tidak enak juga. Buang biaya besar, sedangkan kamu juga terikat kontrak kerja. Iya, Ma. Nanti aku akan bicarakan pada Kak Husein, kataku di akhir telepon. Sebenarnya, aku juga ingin menceritakan keadaanku di sini, yang mendapat gangguan dari arwah mantan istri Kak Husein. Namun itu aku batalkan. Aku tak mau menambah beban pikiran mama. Sore hari sepulang Kak Husein dari kantor, aku mengatakan tentang keadaan papa, seperti yang diceritakan mama. Mungkin ini masih ada sangkut pautnya sama orang yang sudah membuat papa kamu menderita beberapa waktu yang lalu. Nanti saya akan menghubungi paman saya yang di Semarang untuk melihat-lihat apa penyebab penyakit papa kamu itu. Siapa tahu dia bisa mengatasinya, jawab Kak Husein. Dan tanpa menunggu lama, ia segera menelpon sang paman di Semarang. Beberapa saat kemudian, Kak Husein mengatakan, mungkin nanti malam paman saya ke rumah orang tua kamu. Kebetulan ini malam Jumat, waktu yang bisa dibilang teramat sakral untuk orang melakukan kejahatan spiritual. Nah, tolong hubungi mama kamu untuk menerima paman saya. Beliau bernama Yuda, umurnya sekitar 40-an. Semoga beliau bisa tahu dan dapat melihat siapa pelakunya. Begitu kata Kak Husein membuat aku agak merasa lega. Ternyata Kak Husein juga punya keluarga orang pintar di sana. Ya syukurlah, walaupun dalam hatiku ingin pulang untuk melihat langsung keadaan papa. Tapi aku menyadari akan posisiku sebagai seorang asisten rumah tangga yang tak bisa seenaknya pulang pergi begitu saja. Meskipun aku tahu kalau Kak Husein akan bersedia bahkan menemani aku untuk pulang. Apa tidak sebaiknya kita ke Indonesia lagi, biar kamu bisa lihat keadaan papa kamu? Tanyanya kemudian. Tidak usahlah kakak. Saya rasa paman kakak bisa membantunya. Nanti kalau memang harus ya kita pulang. Baiklah. Begitupun lebih baik. Kamu tak perlu terlalu cemas. Kalau untuk urusan penyakit buatan seperti ini, bukanlah sesuatu yang aneh buat saya. Asalkan kamu cepat memberitahu, jangan sampai terlambat. Mudah-mudahan keluarga saya dapat cepat mengatasi semuanya sebelum terlambat. Oke? Kak Husein memandangi wajahku yang terlihat cemas, dan tanpa sadar, aku menggenggam jemari tangannya. Kak Husein membalasnya dengan memberikan rasa nyaman di hatiku. Husein, kamu sudah pulang, nak? Apa Marta sudah memberikan kamu minum? Tanya Ibu Salma yang tiba-tiba muncul di ruang tamu dengan kursi rodanya. Astaga, aku hampir lupa, karena ini sebelumnya pekerjaan dari Nisa yang menyediakan air minum jika Kak Husein pulang kantor. Tapi setelah mereka menjodohkan aku, maka akulah yang mengambil alih tugas itu. Mereka bilang belajar menyambut calon suami. Aduh maaf ibu, aku lupa karena baru saja mama menelponku dan kami baru saja berbincang-bincang. Iya kan kak? Tanyaku mengalihkan pembicaraan ibu. Aku khawatir kalau perempuan itu beranggapan bahwa aku tidak sopan terhadap anaknya. Dan untungnya Kak Husein melihat kecemasanku. Iya ibu, kami baru saja membahas masalah papanya Mika. Beliau mendapat kiriman lagi. Balas Kak Husein menerangkan perihal keadaan papaku. Kiriman apa lagi? Mungkin orang yang telah mengirim penyakit beberapa waktu lalu masih penasaran dan mengulangi perbuatannya. Guna-guna maksudmu? Begitulah, Ibu. Tapi aku sudah meminta paman di Semarang untuk hadir di rumah Mika malam ini. Ada apa sebenarnya sama kamu, Marta? Pertanyaannya yang sulit untuk aku jawab, dan aku hanya menunduk.
Entahlah ibu, sebaiknya kita tunggu kabar selanjutnya. Kak Husein yang mewakili untuk menjawab. Saya minta kalian berdua cepat selesaikan masalah ini. Kalau perlu kamu datang ke tempat Datuk, mintalah sama beliau agar mau turun gunung. Ini demi masa depan kalian berdua. Masa depan? Benarkah Ibu Salamah telah sebenar-benarnya menginginkan aku menjadi menantunya? Bukan hanya Ibu Salma yang ada di situ. Ternyata Anissa juga ikut nimbrung sambil menggendong Aisyah yang kelihatannya baru bangun tidur. Gadis kecil itu minta turun dari gendongan Anissa, lalu berjalan menghampiri dan duduk di atas pangkuanku. Aku merasa tenang, tak terlalu tegang seperti tadi. Aku membelai rambutnya yang ikal dan panjang. Sesekali jari-jari lentiknya bermain di sudut-sudut mataku yang kurasa memang berair. Mama Martha kenapa menangis? Apa mama diomelin sama papa? Tanyanya dengan lugu. Aku hanya menggeleng. Atau oma yang malin mama Martha? Aku kembali menggeleng. Terus kenapa mama Martha menangis? Mama Martha gak nangis kok. Tadi waktu mama bersih-bersih debu, mata mama kelilipan debu, jadi berair deh. Jawabku beralasan sambil menyeka sisa air mataku. Mama Martha harusnya jangan bersih-bersih debu. Nanti aku yang bilang sama Pak Akan, biar dia aja yang bersihin debunya. Iya sayang, tadi juga Papa sudah menyuruh Pak Arkan untuk bersih-bersih debu. Kasian kan sama Mama Martha sampai menangis. Kak Husein pun ikut berkomentar. Iya sudah, sekarang aku mau makan, tapi aku maunya disuapin sama Mama Martha. Maukah Ma? Tanyanya merajuk. Tentu sayang. Mama akan semakin sayang sama Aisyah kalau Aisyah makan yang banyak, biar cepat besar. Aisyah kan sudah besar, makanlah sendiri. Tak eloklah kalau harus disuapi, kata Kak Husein menimpali. Aku masih kecil Papa. Yang sudah besar itu Papa dan Mama Martha. Kan sebentar lagi jadi Papa dan Mama aku. Pinter debat juga nih anak. Ya sudah, sekarang Mama mau ambil nasi dulu. Kamu duduk di sini ya, kataku kemudian menuju meja makan. Malam harinya sehabis menemani Aisyah tidur, aku duduk di ruang keluarga sambil menonton drama di TV. Sungguh, padahal sebelumnya aku tidak berani duduk manis di ruangan ini. Paling juga kalau nonton TV, ya di lantai atas, tempat khusus untuk kami sebagai asisten rumah tangga. Bahkan, sampai sekarang, Nisa masih menonton di sana. Dia bilang gak nyaman duduk di sini. Kayaknya mata Ibu Salma kurang bersahabat baginya. Namun akhir-akhir ini, Anissa jarang sekali menonton acara TV di lantai 2 pada malam hari. Semenjak arwah majikan wanitanya sering menampakkan dirinya. Padahal sebelumnya, sebelum aku masuk dalam keluarga ini, Anissa tak pernah melihat penampakan arwah sang nyonya. Apa mungkin arwah itu memang benar tak menyukai aku? Aku tak sabar menunggu telepon dari Mama. Aku mencemaskan keadaan Papa. Ya, kalau benar ini adalah ulah dari Teguh, kenapa pula Papa yang harus menjadi sasarannya? Kenapa bukan aku? Bukankah aku yang telah menyinggung perasaan lelaki itu? Bukankah aku telah mengucapkan kata yang berlebihan? Memang wajar juga seandainya Teguh menyimpan perasaan sakit hati, karena aku telah menyepelekannya. Dan aku sendiri tak habis pikir dengan kata yang pernah ia ucapkan. Harta orang tua aku tak akan pernah habis dimakan 7 turunan. Sebanyak itukah harta orang tua Teguh? Dari mana ia memperoleh semua itu? Sayangnya, aku belum sempat menginjakan kaki ke rumah Teguh, sehingga aku tak bisa membayangkan seberapa kayanya keluarga Teguh. Aku tak akan pernah berhenti mencintai kamu, Martha. Dan aku telah bersumpah untuk mendapatkan kamu, walau dengan cara apa dan bagaimana. Kamu harus jadi milikku. Begitu isi chat dari WhatsApp Teguh. Sebaiknya kamu lupakan saja semua tentang aku. Aku bukanlah perempuan yang pantas untuk kamu. Mungkin aku pernah keliru menilai kamu, menganggap kamu miskin. Namun itu bukan berarti aku merendahkan kamu, sebab posisiku memang teramat terjepit untuk berpikir mencari uang. Namun aku memang keliru. Kamu menawarkan sejumlah uang yang aku pikir tak mungkin kamu punya. Ternyata
Kamu telah membuktikannya. Apakah aku kagum? Tidak. Justru aku merasa kalau kamu bukanlah cowok yang pantas untuk aku, karena aku lebih suka dengan cowok yang apa adanya dan tak pernah memaksakan dirinya dengan membanggakan prioritas orang tua. Jangan so suci, Martha. Dari mana kamu bisa mengembalikan uangku kalau bukan dari hasil perbuatan kamu? Atau jangan-jangan Teguh tak melanjutkan pesannya, tapi aku tahu maksudnya. Tak perlu kamu tahu dari mana uangku. Yang jelas aku tak seburuk dan sehina yang kamu sangka. Dan aku rasa antara kita sudah tak ada hubungan apa lagi. Aku memutuskan mengakhiri chat kami. Lalu aku kembali ke beranda rumah, menikmati malam yang sebentar lagi jatuh. Dan handphoneku berbunyi, ternyata dari Mama. Halo Ma, gimana keadaan Papa sekarang? Tanya aku ingin segera mendengar kabar tentang Papa. Alhamdulillah sayang, Papa sekarang sudah baik kan? Dia sedang mengobrol sama pamannya Hussein di ruang tamu. Mama gak nyangka deh, ternyata keluarga Hussein adalah orang-orang hebat. Bukan saja karir dalam usahanya, tapi dalam hal gaib pun ternyata luar biasa. Oh iya, perlu Mama sampaikan sama kamu, kalau yang melakukan ini sama Papa, kata pamannya Hussein, dia adalah seorang anak muda. Tapi waktu Mama tanya mendesak lebih rinci, dia gak mau membuka secara transparan. Mungkin kamu punya bayangan siapa anak muda itu. Dugaan kamu pasti sama dengan Mama. Teguh kan? Kalimat terakhir Mama tak perlu aku jawab. Alhamdulillah kalau Papa sudah baik kan, Ma. Nanti aku akan kabari juga Kak Hussein. Oh iya, Ma. Kak Hussein ingin melamar aku secepatnya. Hanya menunggu beberapa bulan saja. Setelah acara 1000 hari wafatnya istri Kak Hussein. Tapi kenapa Martha bilang sama Mama kalau memang ada masalah? Sebenarnya aku gak mau bilang soal ini. Tapi setelah aku pikir, mungkin Mama punya pendapat lain. Soal apa sayang? Kemudian aku pun akhirnya menceritakan masalah yang akhir-akhir ini sering aku alami. Tentang arwah Hidayah, istri Kak Hussein yang kerap datang. Oh itu, kalau menurut Mama sih itu bukan masalah besar bagi Hussein. Dia bisa menjaga kamu dan memberikan rasa nyaman untuk kamu. Jadi kamu jangan terlalu berpikir tentang masalah kamu itu. Mama betul juga sih, kalau masalah beginian untuk Kak Hussein itu masalah kecil. Tapi bagaimana kalau yang dihadapi adalah arwah mantan istrinya sendiri? Rasanya gak mungkin deh kalau Kak Hussein akan berlaku kasar dengan mengusirnya. Aduh, kenapa aku jadi kepikiran sama arwah majikanku ya? Padahal dia itu cuma arwah. Apa sih yang mesti aku takutkan? Martha, kamu kok belum tidur? Aku menoleh ke belakang. Ternyata Anissa sudah berdiri di ambang pintu. Ini udah malam loh. Apa kamu gak takut kalau arwah majikan kita datang lagi? Sambungnya bercanda. Gak tahu juga sih, kalau takut ya wajar, orang wajahnya dingin gitu. Apalagi kayaknya dia gak suka sama aku, balasku. Itu juga bisa dimaklumi. Walaupun dia arwah, setidaknya mereka pernah hidup bersama sekian lama. Tentu saja dia cemburu sama kamu, sebab kamu mau merampas majikan kita dari dia. Aku juga sering melihat dia bolak-balik keluar masuk kamarnya. Makanya waktu Tuan Hussein menyuruh aku mengajak tidur Aisyah di kamar itu, aku gak berani. Dan aku pilih kamar yang sekarang ini. Padahal Aisyah kepinginnya tidur di kamarnya. Enak katanya. Dan setelah berulang kali aku tanya alasannya, dia bilang mamanya nanti juga datang menemani dia. Hah? Jadi selama ini Aisyah juga sering tidur di kamar ibunya? Pantesan dia sama sekali tak terusik waktu arwah mamanya membelai rambutnya. Duh, aku jadi kasihan sama Aisyah. Ternyata dia belum bisa melupakan mamanya. Lalu kenapa dia ngotot meminta aku menjadi mamanya? Tanyaku. Mungkin dalam bayangan Aisyah, dia bisa memiliki 2 orang mama sekaligus. Satu mama yang nyata, bisa bermanja dan berbagi. Sementara mamahnya adalah kenyamanan saat ia di dalam kesendirian. Seperti saat ia tertidur, ia begitu nyenyak seakan tak terusik oleh apapun. Karena mamanya memang ada di sana menemaninya tidur, sambil bernyanyi Nina Pupu tentunya. Coba kamu tinggal setelah dia tidur, lalu kamu tinggal. Sampai pagi pun dia gak bakalan bangun, karena sang mama memang selalu ada di sisinya.
Begitu kata Anissa. Jadi apa mungkin Kak Hussein menginginkan aku jadi istrinya? Hanyalah menuruti kehendak putrinya, bukan karena dia sendiri. Tapi kalau aku perhatikan dari sikapnya selama ini, ia selalu menunjukkan itikat baik yang terlahir dari dalam dirinya. Kak Hussein sering memperhatikan gerak-gerikku, entah saat aku tengah bekerja atau saat bermain menemani Aisyah. Tak terasa malam pun sudah semakin kelam. Aisyah sudah tertidur sejak jam 8 tadi. Sesekali aku melihat gadis kecil itu yang terlelap. Aku berharap malam ini arwah Hidayah tak lagi menampakkan dirinya. Aku mencoba membaringkan tubuhku. Aku ingin melepaskan beban pikiranku. Aku terlalu syarat akan hal yang tak pernah aku mengerti. Aku membayangkan wajah Teguh yang terlihat tampan namun agak urakan. Rasanya tak pantas seorang Teguh melakukan pekerjaan di luar kewajaran sebagai seorang pemuda berpendidikan. Rasanya memang sulit untuk kupercayai itu semua. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba hawa di dalam kamar terasa begitu dingin. Aku mendengar suara daun jendela yang seperti terbuka. Aku terbangun dan memeriksanya. Jendela tetap aman dalam keadaan tertutup rapat. Dan ketika tanganku menyipak gorden, aku sepertinya melihat sosok seorang pria tua yang tengah berdiri di bawah pohon. Sepertinya ia tengah memperhatikan ke arah daun jendela kamar ini. Penasaran aku coba mengamati sosok itu, dan betapa aku terkejut demi melihat wajahnya saat terkena terpahan lampu senter yang terpasang di setiap sudut taman. Ternyata sosok itu adalah Papa. Kenapa Papa bisa berada di sini? Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit lenganku dan terasa sakit. Berarti ini bukan mimpi, ini kenyataan. Tapi sejak kapan Papa berada di sana? Kenapa nggak masuk aja? Aku pun dengan tergesa-gesa membuka pintu utama. Namun setelah berada di luar, aku tak melihat sosok Papa. Kemana Papa? Untuk berapa saat aku memutari taman untuk mencari Papa. Sampai aku akhirnya memutuskan kalau aku sedang berhalusinasi. Akhirnya, aku kembali ke kamar menemani Aisyah yang memang terlelap dalam tidurnya. Setelah mengamati setiap sudut kamar, meyakinkan kalau arwah Hidayah tak berkunjung, aku pun segera menarik selimut dan berusaha untuk tidur. Lagi-lagi bayangan Papa mengusikku. Berkali-kali aku berusaha menepisnya agar tak terlalu mencemaskan keadaannya. Namun suara Papa terdengar dan terngiang di telingaku. Papa minta tolong. Ada apa sebenarnya dengan Papa? Tak biasanya aku bermimpi atau berhalusinasi seperti sekarang ini. Kalau saja aku tak ingat kalau aku besok harus bekerja, mungkin akan aku turuti saja halusinasi itu. Tapi aku harus tahu diri bahwa aku di sini bukan majikan yang hanya ongkang-ongkang kaki saja. Aku hanya seorang pelayan, seorang asisten rumah tangga yang dituntut secara profesional bekerja dengan perjanjian kontrak. Dan kalaupun ada keringanan dari Kak Hussein atau Ibu Salma, itu hanya sebuah keberuntungan dan tak akan aku jadikan sebagai satu kesempatan. Di lain waktu, seperti halnya di Indonesia, keluarga Kak Hussein pun menggelar acara memperingati ke-1000 hari meninggalnya nyonya atau majikan perempuanku, Ibu Hidayah. Peringatan itu cukup banyak dikunjungi warga sekitar dan sanak family keluarga dari Ibu Salma. Semua berjalan penuh hikmat, dan ada seseorang yang terlihat berpenampilannya sangat menonjol dan menjadi perhatian kami. Ia adalah seorang lelaki tua berambut agak panjang dengan bagian atas kepala memakai ikat kain putih. Rambutnya yang sudah memutih juga serasi dengan janggut dan kumis yang juga berwarna keperakan. Ia juga mengenakan jubah panjang hingga hampir menutupi seluruh anggota badannya. Lelaki tua itu mempunyai sorot mata yang hidup, membuat semua mata yang hadir pasti mengagumi sosok lelaki itu. Kak Hussein memperkenalkan lelaki tua yang akan memimpin doa itu. Ialah Datuk Muka Pucat, orang yang pernah Ibu Salma sebut sebagai Datuk yang selalu mengajak Kak Hussein sejak kecil belajar menimba ilmu. Dan tanpa kusangka, Kak Hussein juga memperkenalkan diriku pada lelaki tua. Kak Hussein tanpa ragu dan malu menyebutku sebagai calon istrinya. Aku sempat bergidik dan tak mampu memandang mata Datuk saat ia memperhatikan aku seperti tengah menyelidiki siapa diriku ini. Namun pada akhirnya aku merasa lega saat Datuk Muka Pucat mengangguk-anggukkan kepala. Tapi entah apa yang ada dalam pikirannya mengenai diriku. Dan sebelum pulang, Datuk Muka Pucat meminta aku
agar duduk bersama dengan keluarga besar Kak Hussein. Aku beringsut mendekat karena memang kami duduk di atas karpet tebal. Aku tak berani untuk duduk lebih dekat lagi, maka aku hanya duduk di dekat Ibu Salma yang menyambutku dengan senyum. Siapa nama kamu, hai gadis cantik? Pertanyaan Datuk sempat membuat aku hampir semaput. Ia menyebutku gadis cantik, seakan tak ada pemisah hubungan antara pelayan yang berada di tengah para majikan. Nama saya Marta, Datuk. Saya dari Indonesia dan bekerja di keluarga Tuan Hussein. Saya kontrak kerja selama 2 tahun. Saya tidak menanyakan kamu kontrak kerja selama 2 tahun. Tapi yang ingin saya tanyakan, maukah kamu tinggal di sini selamanya dan tidak terikat kontrak kerja? Karena orang yang kamu sebut sebagai Tuan Hussein akan mencoret nama kamu dari daftar kerja. Maksud Datuk, saya dipecat? Tanyaku pura-pura tak mengerti. Benar, karena Hussein cucuku ini sudah tidak membutuhkan pelayan. Kamu lagi sebagai pelayan rumah. Tapi Hussein ingin kamu berhenti bekerja seperti yang setiap hari kamu lakukan. Hussein ingin kamu bukan hanya merawat bunga di taman, tapi dia ingin kamu merawat bunga di dalam hatinya dan di dalam hati putrinya. Aisyah, untuk lebih jelasnya, biarkan Hussein berbicara secara langsung di hadapan keluarga besar kita. Aku merasa bingung saat itu. Entah bagaimana raut wajahku jika melihat dalam cermin. Mungkin meringis menahan perasaan yang tiba-tiba berkecamuk. Kalau mungkin aku lebih memilih untuk lari dari tempat itu. Aku juga melihat Anissa yang memperhatikan sikapku yang gelisah. Ia memberikan isyarat agar aku tenang dan jangan panik. Baiklah, dengan disaksikan oleh segenap keluarga besar, saya akan mengajukan satu pertanyaan untuk kamu, Marta. Hanya satu pertanyaan saja. Namun satu pertanyaan ini bisa menentukan begitu banyak pertanyaan lain, khususnya bagi saya, bagi Aisyah, dan ibu saya yang sudah begitu lama mengharap ada sesuatu yang baru di rumah ini. Rumah yang telah kehilangan cahaya, dan saya telah menemukan sebuah lilin kecil yang akan membuat pelita rumah ini menjadi terang kembali. Saya pernah menanyakan sama kamu, maukah kamu menjadi ibu dari Aisyah? Dan saat itu kamu hanya tertunduk, tak bisa menjawabnya. Kemudian saya bilang sama kamu agar kamu tidak perlu menjawab saat itu. Tapi nanti setelah acara 1000 hari kepulangan almarhum istri saya. Jadi sekaranglah saatnya kamu harus menjawab dengan jujur. Saya tanya sekarang. Kak Hussein berhenti sebentar. Ia memandangku dengan pandangan penuh harap. Aku semakin gelisah. Mika Marta Monaf, maukah kamu menerima lamaranku? Akhirnya, pertanyaan yang sekian lama aku tunggu-tunggu terlontar juga. Pertanyaan yang sebenarnya sudah aku dengar, tapi kali ini terdengar sangat luar biasa. Seketika itu juga sukmaku terasa terbang begitu tinggi. Aku sempat bermain dengan angan-anganku. Begitu mudah mimpi itu kuraih. Begitu mudah merubah derajatku dari seorang pelayan menjadi seorang majikan. Mika, ayolah jawab pertanyaan Hussein. Jangan kamu gantung lagi harapannya. Dan kamu ingat Aisyah yang sudah lama memanggil kamu dengan menyebut kamu Mama. Ibu Salma terdengar lembut sambil membelai rambutku. Aku memandang perempuan tua itu yang tersenyum penuh ketulusan. Aku mengatur nafasku yang kian memburu, berusaha duduk dan bersikap tenang, mengatur check sound agar suaraku tak bergetar atau parau saat mengatakan satu kata, namun begitu berat seperti diminta untuk berorasi atau membaca puisi. Satu kata yang akan menentukan masa depanku. Saya menerimanya. Plong, terasa begitu ringan suaraku keluar begitu saja. Alhamdulillah. Hampir serentak aku mendengar dari semua yang hadir, dan Kak Hussein mengambil sesuatu dari saku jas hitamnya. Sebuah kotak kecil yang kalau tak salah pastilah sebuah cincin. Kak Hussein memperlihatkan sebuah cincin yang bermata berlian kepada Datuk dan semua anggota keluarga. Kemudian, dia mendekatiku, meminta agar aku memberikan jari manisku, lalu menyematkan cincin sambil berkata, "Terima kasih, Mika," ucapnya, lalu mendekati Ibu Salma dan mencium kaki perempuan tua itu.
Melihat adegan itu mau tak mau aku harus juga mengikuti apa yang dilakukan Kak Husin. Aku pun bersujud di bawah telapak kaki Ibu Salma. Perempuan tua itu tak henti-hentinya mengelus rambutku. Terima kasih anakku. Ada nada keharuan saat Ibu Salma mengucap kata itu. Aku melihat ada butiran bening yang menggenangi kedua sudut matanya. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.